Ah, ini udah sampai di Dingo Cafe. Oke. Teman-teman, hai, selamat siang adik-adik Novita Family. Kali ini Miss Novi akan ketemu dengan owner atau pemilik dari Dingo Cafe dan Hayatus Timur Yakiniku. Apa sih Dingo Cafe itu dan bagaimana sih sosok usahawan atau entrepreneur muda ini? Ikut ini Novi ya. Pakai masker. Ya, selamat siang adik-adik Novita Family. Kita ketemu lagi dengan Miss Novi. Kali ini Miss Novi ketemu dengan owner dari Dingo Cafe. Nah, Dingo Cafe ini ada di seputar Jakarta M14, ya, dekat UII. Nah, kalau adik-adik atau mama papa pengen makanan keluarga, di sini ada juga kafe, pengen santai, pengen apa bisa. Halo, selamat siang Mas. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam. Waduh, ternyata masih muda banget ya ownernya ya. Kita kenalan dulu dengan iya. Mas siapa ini? Dengan Mas Firsta, Tante. Firsta Muhammad. Mas Firsta. Iya. Firsta ya? Iya, Firsta. Anak pertama, Tante. Anak pertama. Iya. Nah, Mas Firsta ini sekarang berusaha untuk usaha ya nih ya? Wira swasta, Tante. Wira swasta. Kenapa sih Mas anak muda bikin kafe? Biasanya kan ini usaha pertama atau memang suka dengan suasana usaha Wira swasta. Sebenarnya saya tuh udah usaha itu dari S1, Tante. Oke. S1 dulu tuh jualan-jualan baju tuh, Tante. Baju di pasar Keranggan kayak gitu-gitu. Dulu pernah. Berarti Jadi jiwa entrepreneurnya sudah ada. Alhamdulillah. dari S1. Jadi dulu S1 tuh aku kuliah. Pas kuliah. Jadi pas kuliah tuh aku jarang masuk ya, jarang aktif di kampus, tapi lebih aktif di luar. Nah, aktif di luar itu ngapain ya? Itu jualan. Dulu jualan yang pertama kali itu jualan di pasar Keranggan, jualan baju bekas, Tante. Jadi teman-teman tak kumpulin semuanya. Ayo kita jualan baju. Baju bekasnya itu baju bekas buat ibu-ibu, bapak-bapak, apa anak muda nih? Baju bekasnya itu buat ini sih Tante, beragam sih Tante, beragam. Jadi ada yang untuk anak muda, ada yang untuk dewasa kayak gitu Tante. Jadi kita jualan barang. Kalau sekarang tuh bahasanya thrift shop, Tante, thrift shop. Nah, thrift shop itu ya itu baju-baju pakaian dalam juga ada, Tante. Jadi kita dapat baju-baju itu dari donatur. Jadi kadang kan orang kan banyak nih, orang yang punya bajunya banyak tapi nggak dipakai. Bosen, makanya aku coba deh ini punya baju lebih nggak sih ini buat gue aja, gue jual gitu. Kayak gitu. Itu teman-teman ya? Itu teman-teman, sama teman-teman, alhamdulillah. Oke. Dan dulu Mas Firsta kuliahnya di UGM, jurusannya dulu, apa? Aku jurusannya kimia, Tante. Jurusannya kimia ya? Teknik kimia? Bukan, kimia MIPA. Oh, kimia MIPA. Jadi kimia MIPA. Dulu ambilnya kimia MIPA di UGM. Di UGM ya, maksudnya MIPA itu ya, kimia iya, ya. Kimia. Nah, yang mendorong Mas Firsta untuk berwirausaha itu kan biasanya anak mahasiswa nih ya. Biasanya kan usahanya itu kan yang yang modern banget, ini malah jualan baju bekas. Itu kenapa? Alasannya? Alasannya itu kenapa ya? Karena saya senang aja sih, Tante. Saya itu senang saya nggak suka kumpul dengan banyak orang, nggak. Cuman tuh suka ngobrol aja, Tante. Kayak gini, ngobrol sama Tante, terus ngobrol sama teman-teman, ketemu klien dan lain-lain. Itu tuh senang. Gitu. Karena emang passionnya mungkin ya, Tante, di situ. Oke. Nah, Mas Firsta itu kan waktu zaman kuliah itu kan sebenarnya dari keluarga itu gimana reaksinya ketika Mas Firsta, kamu jualan di pasar Keranggan Tolebi?
Mamah gimana? Reaksinya ini tante parah tante. Jadi dulu kan karena emang aku jarang masuk, otomatis jarang masuk kuliah ya. Masuk kuliah sering dimarahin sama ibu sama papa gitu. Oh, dimarahin sama ibu. Sama umi sama abi. Soalnya mereka bilang, loh mas kamu selesaiin dulu aja apa kimiamu gitu, habis itu baru bisnis lah. Tapi aku nggak passion ya, nggak seneng ya. Wes aku akhirnya ya itu kita swasta di. Tapi lulus kan kuliahnya kan? Tapi alhamdulillah lulus, walaupun telat kan 5 tahun. Telat-telatnya anak UGM sekarang nih ya, 5 tahun itu belum telat. Oh belum telat ya nanti ya? Oh belum telat. Zamannya tante tuh yang 10 tahun. Benar. Zaman tante di UGM itu bisa sampai 20 semester loh. Oh, udah bener 10 tahun loh. Oh 10 tahun ya? Iya benar. Oh iya benar. Kalau dulu tuh emang, tapi normal juga nggak sih tante dulu tuh? Sebenarnya dibilang normal, gimana ya? Kalau dulu namanya MA. Oh apa itu tante? Mahasiswa abadi. Oh mahasiswa abadi. Iya benar. Udah mahasiswa abadi ya buat teman-teman yang angkatannya Miss Novi yang dulu kuliah MA sebenarnya juga masalah ya, karena dulu kuliah 6 tahun tuh malah dibilang ngapain kuliah cepet-cepet. Iya. Benar. Kalau sekarang beda, zamannya udah lain. Jadi kalau sekarang anak UGM minimal 4 tahun ya, 3,5 tahun itu. Sekarang 4,5 tante kalau nggak salah, 4,5 atau 5 tahun gitu maksimal. Nah itu dia. Nah Mas Musta habis dari jualan baju bekas, itu berapa lama? Itu jualan baju bekas itu sekitar 3 bulanan lah tante. 3 bulan. Bulanan. Kita tiap pagi ke pasar Kerangan, tapi Sabtu atau Minggu ya tante kita. Weekend ya. Weekend aja. Terus habis dari baju bekas itu ya ke usaha lain juga tante sebenarnya. Usaha lain tuh dulu sempat jualan toko buku tante. Toko buku. Jadi Umi sama Abi itu punya bapak ya. Itu kerjanya punya usaha toko buku itu. Nah aku pengen coba minta ke Mbah ya, kita bilangnya Mbah aku tak online kan aja sini bukunya gitu. Ya udah akhirnya dari situ ya udah aku tak kelola tapi aku online-nya aja gitu. Jadi bukunya tak jual di media sosial kayak gitu. Oh buku-bukunya dari tokonya Simba dulu. Ya udah deh akhirnya dari situ ya lumayan juga tante itu selama 4 bulan sampai 5 bulan. Oke, terus kepikiran bikin kafe ini dari namanya Cafe Dingo. Artinya apa sih? Dingo itu gak ada artinya tante. Oh? Gak ada artinya tante. Sebenarnya Dingo itu kita apa ya? Sebenarnya awal berdiri coffee shop ini itu bukan kemauanku sebenarnya tante. Oke. Jadi kemauan adik gue sebenarnya bikin coffee shop. Karena saya emang udah dari awal pas waktu saya kuliah S1 melihat coffee shop itu kurang tertarik. Terus secara ya banyak kan teman-temanku yang owner gitu ya tante ya. Dia bilang bikin coffee shop agak berat soalnya fixed cost-nya atau operational cost-nya besar gitu kan. Makanya oke deh, ya aku juga nggak tertarik juga gitu. Tapi setelah adikku bilang, mas iseng kan, kita alhamdulillah dapat tanah ini kan tante. Mas itu ya udah, habis itu adikku bilang, ayo kita bikin coffee shop gitu. Jangan deh nanti dulu aku coba riset dulu gitu. Karena kalau saya tes pasar dulu. Ya, karena kalau saya itu kalau bisnis itu nggak bisa langsung nggak bisa. Nah buat adik-adik nih yang pengen belajar entrepreneur nih, kalau usaha itu tidak bisa langsung gitu ya. Jadi harus tes pasar dulu. Usaha itu nggak boleh irasional tante kalau istilahnya. Harus kita berdasarkan rasional ya. Kita harus rasional riset apa gini-gini baru keputusan. Nah tapi mungkin ada juga pengusaha yang cenderung emang dia pemberani ya tante. Apapun udah singkat lah pokoknya tanpa pikir panjang. Nah kalau aku tuh orang yang riset dulu coffee shop kayak gitu. Nah sebelum bikin coffee shop ya gitu riset. Habis itu ternyata masih ada chance nih, masih ada peluang gitu kan. Iya. Terus daerah sini kayaknya jarang di coffee shop. Kalau di sini iya jarang tante. Jarang. Daerah UI sini jarang sekali ya. UI atas ya ini. UI atas. Kebanyakan kan di tengah kota ya. Iya tengah kota tante. Sama daerah-daerah Seturan gitu banyak ya. Banyak Seturan. Kalau di sini tuh masih jarang sih. Oke. Nah ini coffee shop Dingo ini mulai kapan Mas? Dingo ini mulai 20. Kita udah berjalan 3 bulan atau hampir 3 bulan. Terus animonya teman-teman yang konsumen ini? Teman-teman apa yang datang? Konsumen yang datang itu rata-rata kita anak-anak UI sih tante yang datang. Anak UI. Dan juga ada beberapa dari ini ya kampus lain ya kayak UGM juga kadang-kadang ke sini. Terus anak-anak UTY tadi yang barusan rapat tuh banyak jadi bisa buat rapat juga ya? Bisa tante, silakan. Kita menyediakan ini tante. Pasti wifi-nya kencang dong sini. Alhamdulillah insya Allah kencang. Iya, jadi kalau misalnya kalau coffee shop ini kan
saya lihat ini siang-siang gini aja udah mulai penuh nih. Iya. Mereka biasanya itu sambil kerja gitu ya, sambil nugas sambil apa? Istilahnya anak sekarang nugas Iya, ya. nugas itu ada. Nugas. Nah, kalau saya lihat di sini Mas Pusta itu kan Iya. selain coffee shop juga ada yang di outdoor tuh di atas. Iya. Apa itu? Itu restoran Tante. Oh, restoran. Ayahku. Jadi kita franchise. Emang Oke. sebenarnya saya itu bukan lebih saya ada usaha lain nih. Selain coffee shop saya juga properti sebenarnya. Oh. Jadi itu kantor belakang saya, di belakang itu kantor saya itu Tante. Ada kantor Oke. properti. Itu Jual beli rumah? jual beli rumah kita, terus habis itu kita juga bangun klaster juga rumah, terus Waduh, masih pengelolaan muda udah jualan klaster. enggak ada kita belajar. Iya, di mana aja itu Mas? Itu kita sekarang lagi mengelola kos 2, habis itu ada guest house, ini proyek selanjutnya, terus sama klaster perumahan di Purwakarta itu, sama homestay itu. Oh, nah ternyata juga Mas Pusta ini memang jiwa entrepreneurnya Iya. itu ada bakat dari Abi apa Umi nih? Kalau Umi Abi itu nggak entrepreneur sih Tante. Mungkin mbahnya Umi iya. Mbaknya Umi. Soalnya kalau bapaknya apa yang mbah dari si Abi itu tuh lebih guru Tante. Oh, Guru. Kalau yang mbahnya Umi itu dia emang usaha toko kelontong kayak gitu lah. Mungkin dapat dari situ ya Ken. Iya mungkin darahnya ngalirnya. Darahnya ngalir. Jadi kayaknya Mas Pusta ini orangnya yang nggak bisa diem banget nih. Iya Tante, nggak bisa diem. Kalau aku diem tuh ngerasain Tante, ngerasa dosa. Kalau dia malah berdosa ya. Dosa Tante, takut. Oh, gitu ya, malah bosen, Iya, ngapain iya, gitu betul. kan. Apalagi ini kan tempatnya sangat strategis nih. Halo, Nah, betul. di akhir tahun Desember 2021 mau ke 2022 Iya. ini anak UII ramai banget ya sekarang udah masuknya. Kalau anak-anak ini alhamdulillah rame Tante. Dia sekarang tuh udah mulai masuk sih karena Maret kalau nggak salah udah mulai Offline ya? ya tatap muka kuliahnya. Mulai Iya, Maret Tante. anak-anak Iya. kampus di Jogja udah mulai penuh nih. Iya. Kan kita lihat juga di jalanan sekarang penuh banget. Nah, Iya. kalau menunya Mas di Iya. Bingo Cafe ini apa aja menunya? Menunya kita ada basic sih Tante ya, normal lah kayak coffee shop lain. Ada menu kopi, ada karamela, terus ada apa namanya aren kayak gitu. Ada juga yang non coffee itu ya kayak taro, coklat. Terus juga ada yang kalau Tante suka seger-seger itu biasanya ada mocktail. Mocktail itu kita pakai ya campuran soda gitu lah Tante. Sama teh dan lain ya dish yang lain kayak dimsum, donat kayak gitu sih Tante. Oh, oke. Iya. Biasanya jam-jam rame atau hari-hari rame di hari apa aja Kalau kita jam rame itu siang gini biasanya rame Tante. Siang tadi makanya rame itu sempat habis isya Tante bedanya. Habis isya. Habis isya. Tutup jam berapa ya ini? Tutupnya jam 11 Tante. Wow, jam 11. Berarti staffnya ada 2 shift atau 3 shift? Staffnya ada 2 sih. 2 shift ya. Tapi berarti sampai jam 11 tuh justru kalau misalnya nih saya kan belum pernah punya cafe shop apa restoran nih. Iya. Mau tahu nih, mau tanya-tanya. Misalnya sudah mendekati mau jam 11, mau tutup, tapi orangnya mau belum pergi piye caranya? Cara kita tuh pernah dapat customer yang sampai jam setengah 12 itu belum Mau pulang. Nah, terus piye? kita ingetinnya ya contoh misalnya kita lagi duduk di sini ya kita kerapikan ini Tante apa meja-meja di sini jadi dia kerasa gitu ya? kasih gini-gini gitu oh iya kerasa dia jadi kerasa oh iya udah mau tutup ya akhirnya dia pergi dan cuman kalau bilangnya itu nggak enak kadang-kadang Tante. Itu Kita tipe orang Jawa itu. iya kasihan Tante. Saya orangnya ya enakan lah Iya, gak enakan ya. Iya, nggak enakan. Jangan gak enakan dong. oh iya nggak boleh Tante. Jadi apa nggak ditulisin gitu? Oh kita apa maksudnya pesan terakhir jam sekian gitu atau gimana? Kalau pesan terakhir Order terakhir pas order itu order. setengah 11 Tante. Cuma Pas tuh kadang-kadang order. kadang-kadang orang kan nongkrongnya juga kadang-kadang kebablasan Tante. Kadang-kadang 1 jam 2 jam itu sampai setengah 12. Jadi kita ingetinnya ya nggak bilang sih cuman ya kasih kode-kode aja. Kasih kode. Kasih kode. Kayak Ya, gitu. Mas Firsta ini kan di atas itu kan menunya berbeda ya dengan sini ya, yang Iya, ini itu ya. berbeda. Nah itu lebih ke family ya sepertinya. Lebih ke family ya. Iya. Nah biasanya yang menu yang best seller itu apa? Yang di atas. Yang di atas itu lebih yang paket. Iya silakan. Nah ini Tante produk best seller kita ini non coffee. Oh. Ini ada red velvet sama coklat. Oh yang ini Iya, yang ini coklat. ini coklat, red velvet. Nah,
Ini banyak sama Yang ini yang red velvet. Kalau red velvet itu campuran dari apa sama? Red velvet ya ini sih tante bubuk aja sih, pakai bubuk dan main bubuk coklat juga pakai bubuk. Oh, Sama ini yang susu. best sellernya ya? Ini yang best sellernya untuk non coffee. Oke. Tadi kita sambung lagi di atas best sellernya kalau Oh ya, yang dia. kalau di atas itu pakai yakiniku tuh ada pakai yakiniku sama pakai apa gitu, steamboat saya lupa juga malah. Steamboat? Iya steamboat atau apa gitu ya. Pokoknya yakiniku itu ada ini ya daging slice, daging apa sapi, terus daging ayam, terus ada sosis kayak gitu tante. Terus ada apa? Sama tambah nasi sama juga es teh. Yang rame-ramenya juga jam berapa ya? Biasanya kalau itu ramenya nggak tentu sih tante. Kadang-kadang paling rame itu weekend sih kalau dia. Weekend ya malah. Karena kan family kan ya. Family Lebih weekend sih. Nah, jadi buat adik-adik semua, ajak mama papanya kalau weekend kesini nih. Tapi kalau di map adanya cafe Dingo ya. Cafe Dingo tante. Dingo Cafe. Jadi di sini juga tidak hanya ada coffee shop, coffee shop gini ya, minumannya nih yang selain kopi nih ya, tapi juga bisa kayak steamboat dan masakan-masakan gitu ya. Boleh. Ya. Ya, nanti kita lihat ya di atas. Okay. Nah, Mas Prista, kedepannya Mas Prista itu pengen bikin apa lagi nih? Targetnya kedepannya? Target kedepannya, kalau target sih saya ini sih saya pengen banyak sih target. Banyak. Saya tuh pengen punya perusahaan ya punya 10.000 karyawan lah pengen dia. 10.000 karyawan. Ya. Cuman kan target itu harus kita kecilkan untuk mencapai target-target kecil dulu lah. Tuh, jadi yang istilahnya kalau orang itu naik tangga satu-satu dulu ya. Nggak langsung loncat. Iya. Itu bidang apa Mas rencananya? Rencananya di bidang ini sebenarnya F&B juga sama properti itu tadi. Properti. F&B mungkin kita lebih ke pengen buka cabang sih sebenarnya. Karena alhamdulillah kita lihat animonya. Di sini tuh trafficnya juga, sebenarnya juga feedbacknya bagus lah tante. Terus secara keuangan juga positif alhamdulillah. Dan itu tanpa subsidi ya tante ya. Tanpa subsidi ini kan dari orang tua semua. Cuman jadi aku sama orang tua itu membuat sistem. Aku yang pengelola, Umi Abi atau keluarga itu yang investor. Nah, jadi dari awal. Cara ngitungnya seperti apa? Itu antara seperti anak dan orang tua apa enggak? Harus bisnis to bisnis Anda. Oh, tetap bisnis to bisnis. Iya. Gitu ya. Iya, jadi misalnya nih ada keuntungan sekian gitu. Iya. Terus nanti Mas Prista juga harus mempertanggungjawabkan ini berapa nih, jadi harus ada pengeluarannya sekian gitu ya. Iya benar. Pengeluaran. Jadi kita ada laporan laba rugi tiap bulan. Yaitu kita transparan ya tante, kasih ke Abi kita untungnya berapa persen. Kalau Abi itu kan investor dan juga pemilik tanah itu tuh 80%. Kita cuma dapat 20%. Itu dari awal emang di setup kayak gitu tante. Udah ada perjanjian ya. Ada perjanjian. Nah, jadi walaupun anak sama orang tua tetap profesional nih. Iya, kalau dalam bisnis ya. Bisnis nah, benar. Bagus banget. Iya. Nah, terus Mas, itu tadi kan Mas Prista bilang mau bikin properti dan sebagainya. Itu ilmunya dapat dari mana nih? Kan Mas Prista kimia. Nah, ilmunya alhamdulillah dapat dari S2-nya tante. Oh. S2-nya. Dulu tuh S2 saya ngambil manajemen bisnis di Jakarta. Oh, oke, pantes. Entrepreneur dari kimia loncat ke manajemen. Soalnya pas waktu aku lulus dari kimia, pengennya langsung bisnis. Cuman tuh kita tuh isinya masih belum ada nih pengetahuannya, gambarnya belum ada sebenarnya. Ya bisa aja sih bisa. Cuman tuh lebih baik tuh kita mengisi duluan. Kalau kata ini saya dapat dari hadis Imam Bukhari kalau saya bilang. Dia tuh bilang pokoknya kita itu kalau mau beramal itu ilmu dulu. Jadi sebelum beramal harus berilmu dulu. Berbagi ilmu. Kita mendapat ilmu dulu. Nah, pas tahu dia entrepreneur, oke deh bener deh sebaiknya aku perlu ilmu dulu deh kayaknya. Ya udah habis itu S2 deh ke Jakarta. Apa S2? Kenapa nggak di UGM aja? Bosan tante. Aku sebenarnya malah pengen di Jakarta, cuman ya udahlah. Abi belum mulai nih. Belum mulai, iya. Ya udahlah, akhirnya dia di Jakarta tante itu ngambil S2. Ada di kampus swasta tante. Kampus swasta. Kebetulan kampus swastanya itu entrepreneur memang. Manajemen bisnis tante. Lebih kepada jadi kalau orang-orang BUMN ya,
dari karyawan mau jadi manajer itu biasanya sekolah di situ. Iya, di training sama di assessment. Di mana tadi? Oh tahu ya, oke, nggak usah disebut nanti. Nah di situ, jadi aku juga beberapa pas waktu masuk S2 situ aku juga diamanahkan juga ikut kayak proyek-proyek kayak sebagai konsultan gitu. Jadi emang belajarnya kayak gitu. Makanya kalau aku bisnis nggak bisa langsung kan kalau di konsultan kita harus ngasih data apa, keputusannya apa. Nah makanya pas waktu aku mungkin terpola gara-gara di S2 data. Jadi pas lulus, oh ya udah deh kelihatannya terpolanya seperti itu. Jadi aku riset dulu nih, BFC, tes pasar apa, karena eksternal, internal, case per case-nya ya. Iya kayak gitu. Jadi kan kalau di S2 mungkin kan kalau kuliahnya itu tidak pernah teori banget gitu kan, tapi kan case per case dari suatu perusahaan kan. Benar. Ya ekonomi sih memang begitu. Saya kalau ekonomi. Oh iya ekonomi, iya sama. Jadi artinya seperti itu. Jadi kalau kita mau berbisnis, kita harus mempelajari bisnis yang similar, yang sejenis dulu. Yang sejenis, benar. Iya, jadi kira-kira masuk nggak, dan juga istilahnya itu apa ya? Konsumennya itu sangat pengaruh. Habit, demografi, gitu-gitu bener kan? Iya, benar. Iya, nah adik ini tadi Mas Frista udah bercerita banyak tentang bagaimana sih beliau berusaha, tapi Mas Frista itu ternyata kalau mau berbisnis kita tidak bisa langsung instan. Jadi harus dari step by step. Terus jatuh bangun juga ya Mas? Iya. Pernah jatuh enggak? Pas satu bikin angkringan sebelumnya ini angkringan sempat jatuh. Pernah juga angkringan. Kenapa? Itu ceritanya gimana tuh? Angkringan benar juga. Nah, jadi pas lulus S2, aku pengen bisnis tapi yang modalnya kecil dulu deh. Coba kecil ya, takut gede ya, takut ya. Saya takut. Yaudah, angkringan. Saya coba angkringan dulu di perempatan MMUGM tante. Oke. MMUGM di situ. Ya udah di pinggir jalan. Jalan Galuran itu ya? Iya, jalan Galuran itu. Aku coba, ini tempatnya bagus nih, cobalah ngobrol sama yang punya lahan gitu. Itu tuh kita pakai tempat parkir tante. Kalau tante tahu adalah potong rambut yang terkenal di Jalan Jakal Bawah itu di situ. Iya, yang dimasuk di gang itu gitu ya. Iya, di situ. Langganan. Oh, langganan. Iya. Anaknya maksudnya. Oh, anaknya. Ya udah di situ bangun. Nah, itu pas waktu bikin angkringan, itu juga risetnya 3 bulan tante. Oh, kita mau kayak gimana ya? Besok isinya seperti apa ya? Biasanya kayak gitu. BMC terus pakai Blue Ocean adalah tools-toolsnya itu. Ya udah bangun angkringan. Bangun, alhamdulillah rame tante. Rame, banyak Gojek dan lain. Saya juga kebetulan ikut komunitas Gojek, saya panggil juga kan, ikut. Ternyata aku lihat, wah ini pasti bagus nih kan, apa keuntungannya. Pas lihat dari laporannya sebulan itu loh, kok minus ya gitu. Waduh. Ternyata bocornya banyak banget. Waduh, operasionalnya gede banget dari mulai pas sewa, terus dari mulai apa lagi bahan baku dan lain-lain. Titip barang. Nah, titip ini apa namanya? Titip makanan. Titip makanan kan. Iya, misalnya titipnya 15 ternyata bocornya berapa gitu. Iya, dan banyak kayak gitu. Ya udah akhirnya aku kayak tutup. Habis itu bikin coffee shop. Oh, gitu. Nah, pertama kali pengen coffee shop itu memang dari adik tadi ya? Dari adik sih tante, iya. Iya, adik yang kasih ide gitu kan? Kasih ide, iya benar. Iya, cuman Mas Frista masih takut juga nih orang tinggal lagi nih kayak angkringan gimana dong gitu kan? Iya. Tapi ternyata lebih oke kan sekarang. Malah pengen buka cabang lagi. Alhamdulillah. Nah, itu kira-kira bikin cabangnya di daerah mana nih? Udah di tes pasar lagi belum? Kemarin saya sama GM-nya Dobio, kita kan kolaborasi sama Dobio juga. Iya. Donat itu ya? Donat ya. Kita GM Dobio, kita pengen adalah daerah-daerah selatan, nggak boleh dikasih tahu dulu. Waduh, kayaknya masih rahasia dulu. Masih rahasia. Ya, udah di tes pasarnya ya. Iya, udah. Kira-kira kalau menurut Mas Frista itu ketika coffee shop begini itu lebih baik di lingkungan kampus atau di lingkungan istilahnya apa ya? Perkantoran atau seperti apa kalau yang dilihat? Yang sudah. Kalau ini kan dekat kampus nih. Iya, sebenarnya ini sih tante. Tergantung pasarnya juga kan, kita harus tahu needs-nya pasar dulu ya apa. Sebenarnya coffee shop-nya itu dimanapun kita bikin coffee shop sebenarnya laku aja sih tante. Mau coffee shop dibangun di kampung ya juga laku. Kita bikin ya kopi-kopi kedai kopi mungkin kecil-kecil atau apa. Tergantung target marketnya. Target marketnya ya benar. Marketnya siapa? Kalau kita kan emang target marketnya mahasiswa, jadi kita emang kita bungkus
kita branding ya kayak orang-orang mahasiswa sesuai lah sama. Iya, yang ini ya misalnya tempatnya cozy, ada AC kayak gitu. Terus wifi-nya kenceng, colokannya banyak. Iya, colokannya banyak. Colokannya biar nanti kalau mainan laptop apa lebih ini ya. Ada 20 lebih nih nanti colokannya. Nah itu kalau pesan-pesan buat adik-adik nih Mas Prista, mungkin adik-adik di Novita Family itu kan pengen tahu kalau usaha itu entrepreneur kan itu apa sih yang harus adik-adik punya? Yang adik punya ya. Misalnya modalnya apa sih kalau mau jadi pengusaha? Ini kayak Mas Prista. Pengalaman ya tante ya. Pokoknya kalau mau ingin menjadi wira swasta atau apa itu perlu belajar dulu lah istilahnya. Kita ilmu dulu yang tadi bilang ilmu dulu. Dan kita emang kalau mau melakukan bisnis atau wira swasta itu visinya itu adalah untung dulu tante. Bisnis itu ini untung atau enggak? Karena ketika udah niat kita untung nanti kita akan mendapatkan itu. Kadang-kadang soalnya saya banyak menemukan orang-orang ya atau teman-teman saya juga dia berbisnis itu bukan karena untung tante, tapi karena gengsi, karena gaya. Nah ketika niatnya itu, nah itu otomatis dia melakukan keputusan atau melakukan tindakan pasti sesuai dengan niatnya itu. Nah saya banyak banget tante nemuin kayak gitu. Makanya bisnis itu harus untung dulu. Untung nomor satu harus untung. Dan gitu, kedua seperti Mas Prista, walaupun modal dari orang tua harus ada transparansi. Transparansi. Tapi selama ini ada kendala yang banget nggak, misalnya ada apa gitu pengungkasan enggak? Yang di Coffee Shop ini tante. Alhamdulillah kita lancar-lancar tuh tante. Aku nggak ngerti ya, mungkin tahu juga sih tante ya. Alhamdulillah kok berjalan lancar gitu, aku juga gitu. Kok bisa ya, padahal ini baru bisnis awal-awal langsung Coffee Shop, tiba-tiba udah positif, udah pasar juga feedbacknya bagus gitu. Padahal ini lagi pandemi loh, di ujung pandemi ya, tapi ternyata animonya bagus ya. Iya, alhamdulillah. Yaudah, terima kasih tante. Bincang-bincangnya. Silakan dicoba ini tante. Iya. Buat adik-adik semua jangan lupa ya, kita kalau mau ke Dingo Cafe itu ada di Jalan Kaliurang kilometer 14 dari gerbang UI ke utara kira-kira 200 meter ya. Nggak nyampe ini? Nggak nyampe sih tante, 100 meter lah. 100 meter, nggak nyampe. Jadi kalau adik-adik semua yang punya saudara, teman, ataupun kalian yang ada di mana aja yang kuliah di UI, jangan lupa mampir di sini. Dan ternyata Mas Prista usahanya nggak cuma coffee shop ya, di belakang ada kos-kosan juga. Jadi kalau misalnya mau ngekos boleh, tapi sampai saat ini sudah full. Ya udah penuh. Nanti Mas Prista bikin lagi ya Mas, biar banyak nanti yang kalian dari kos tinggal ke depan. Oke, makasih Mas. Terima kasih banyak. Buat tadi semua, kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Wassalamualaikum. Terima kasih. Dadah.